Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desiani Tandilodi. Saya guru yang bertugas di SMP Negeri 6 Ratahan. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Saya telah melaksanakan aktualisasi di tempat kerja saya dan akan saya presentasikan dalam bentuk tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kegiatan 1, melakukan ibadah bersama peserta didik, baik yang dilakukan secara virtual maupun tatap muka terbatas. Tahap pertama adalah konsultasi dengan pimpinan. Pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, pukul 10.25 waktu Indonesia Tengah, saya menemui pimpinan yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ridwan Arkerokot STH MPDK MSI. Saat berkonsultasi dengan pimpinan, saya bersikap sopan dan hormat serta disiplin dengan tetap menggunakan pakaian dan atribut peserta latsar secara lengkap. Dalam kegiatan konsultasi ini, saya menyampaikan dengan jujur tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Kemudian, saya menerima berbagai saran, masukan, dan ide-ide yang dapat saya kembangkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan. Di akhir konsultasi, pimpinan memberi persetujuan kepada saya terkait pelaksanaan kegiatan, dibuktikan dengan memberikan surat persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, pada hari yang sama, pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, saya kemudian bertanggung jawab membuat juknis pelaksanaan ibadah, mengingat ibadah yang akan dilaksanakan secara tatap muka di masa pandemi COVID-19. Dalam penyusunan juknis ini, saya tetap mendapat bimbingan, arahan, dan petunjuk dari pimpinan. Demi keselamatan peserta ibadah, maka saya merancang dan membuat juknis pelaksanaan ibadah dengan tetap berpedoman pada aturan yang telah dikeluarkan oleh tim gugus COVID-19. Oleh karena saya hanya melibatkan maksimal 15 orang peserta ibadah, maka secara transparan saya menjelaskan dan memberi pemahaman kepada peserta didik yang lain yang tidak diikutkan dalam ibadah tentang batasan jumlah peserta ibadah. Tahapan ketiga dari kegiatan satu ini adalah melaksanakan ibadah secara tatap muka terbatas dan secara virtual. Ibadah tatap muka terbatas saya laksanakan pada tanggal 17 Juni 2021. Semua peserta ibadah disiplin mengikuti protokol kesehatan dan menggunakan atribut sekolah yang lengkap dan sopan. Sebelum memasuki ruangan ibadah, peserta didik diminta berbaris dengan jarak sekitar 1 meter untuk melakukan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh. Setelah itu, peserta didik diminta memasuki ruangan ibadah dengan menggunakan masker dan masih tetap membersihkan tangan pakai hand sanitizer yang telah disiapkan. Dengan berpedoman pada juknis pelaksanaan ibadah, ibadah dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yakni tempat duduk dibuat berjarak sekitar 1 meter antara setiap peserta dan tidak diperkenankan melakukan kontak erat atau kontak langsung. Ibadah secara tatap muka ini dilaksanakan sekitar 1 jam dan berlangsung dengan hikmat. Selain dilakukan secara tatap muka terbatas, ibadah juga dilaksanakan secara virtual via video conference menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021. Ibadah secara virtual ini merupakan inovasi ibadah yang cukup efektif dan efisien dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan 2 adalah menyanyikan Mars PPK dan tepuk PPK. Tahapan 1, menyiapkan link YouTube Mars PPK. Saya bertanggung jawab menyiapkan link YouTube Mars PPK dan tepuk PPK yang kemudian dikirimkan ke WA grup peserta didik pada tanggal 16 Juni 2021. Saat akan berkomunikasi via WA grup, saya terlebih dahulu menyapa dengan salam. Peserta didik lalu diminta mempelajari dan menghafal Mars PPK dan tepuk PPK.
WA Group menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien antara saya dengan peserta didik. Tahapan kedua adalah peserta didik secara bersama atau tatap muka menyanyikan Mars PPK dan Tepuk PPK. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juni setelah kegiatan ibadah berlangsung. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi waktu tatap muka dengan peserta didik. Saya pun turut berpartisipasi aktif menyanyikan Mars dan Tepuk PPK bersama peserta didik. Kegiatan 3 adalah melaksanakan saat teduh pagi dan saat teduh malam secara virtual. Tahapan 1, membagikan link video saat teduh pagi dan tautan saat teduh malam via WA Group. Setiap hari, pagi dan malam, saya bertanggung jawab menyiapkan link video atau bahan renungan untuk saat teduh pagi dan malam. Link tersebut secara disiplin dan teratur saya kirim kepada peserta didik melalui WA Group setiap pagi dan setiap malam. Kedua adalah peserta didik dan guru melaksanakan saat teduh di rumah masing-masing. Setiap pagi dan malam hari, saya melakukan saat teduh sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, dan setelah itu akan mengontrol peserta didik melakukan kegiatan yang sama melalui WA Group atau WA pribadi peserta didik. Dengan ikut bersaat teduh, saya memberi keteladanan kepada peserta didik. Saya menunjukkan integritas saya terhadap perkataan dan perbuatan saya. Saat teduh dilakukan secara virtual sebagai salah satu inovasi dalam beribadah tanpa mengurangi makna ibadah itu sendiri. Saya menggunakan dana pribadi atau mandiri untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini. Setelah melakukan saat teduh, peserta didik akan mengirim bukti berupa foto kegiatan saat teduh kepada saya. Apabila ada peserta didik yang mengabaikan pesan dari saya, maka saya akan kembali bekerja keras menghubungi peserta didik via WA pribadi dengan harapan akan segera direspon. Tahapan ketiga adalah melakukan koordinasi dengan orang tua untuk memotivasi peserta didik dan memberi laporan kepada guru via WA atau Messenger. Beberapa peserta didik sering lalai melakukan saat teduh di rumah, baik itu pagi maupun malam hari, sehingga saya berupaya bekerja keras menghubungi orang tua peserta didik via WA atau Messenger dan melakukan kerjasama agar turut memotivasi peserta didik melakukan saat teduh tiap pagi dan malam hari. Saya bersikap sopan dan santun, yakni terlebih dahulu menyapa dengan salam saat menghubungi orang tua peserta didik. Tahapan terakhir dari kegiatan 3 ini adalah saya bertanggung jawab memantau peserta didik untuk tetap tekun dalam melaksanakan saat teduh agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Setiap pagi dan malam hari, setelah mengirimkan bahan saat teduh, saya selalu memberi motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat mengikuti saat teduh. Hal ini juga dilakukan setiap kali peserta didik selesai mengirimkan foto mereka bersaat teduh. Kegiatan 4 yang merupakan kegiatan terakhir saya adalah mengikuti ibadah remaja dan ibadah hari Minggu. Untuk memulai kegiatan 4 ini, saya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan 3 pendeta jemaat dan Komisi Pelayanan Anak Remaja. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, saya menemui Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Rasi, dan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, saya menemui Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Solafide Rasi 1 dan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GPDI Immanuel Rasi 1 untuk meminta izin terlibat dalam pelayanan anak remaja yang menjadi peserta didik saya. Dengan menunjukkan sikap hormat dan sopan saat melakukan konsultasi dengan ketiga pendeta jemaat. Dalam melakukan konsultasi, saya menerima setiap saran dan masukan dari pendeta dan Komisi Pelayanan Anak Remaja demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pendeta jemaat kemudian memberi izin untuk melakukan kegiatan, dibuktikan dengan surat persetujuan yang dikeluarkan oleh masing-masing jemaat. Tahapan kedua adalah saya memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pelayanan ibadah dengan tetap berpedoman pada jadwal ibadah yang telah dibuat oleh Komisi Pelayanan Anak Remaja di masing-masing jemaat.
Dengan mengikuti ibadah bersama peserta didik, saya menunjukkan keteladanan serta nilai integritas bagi peserta didik bahwa saya tidak hanya memberi perintah untuk mengikuti ibadah, tetapi saya juga ikut melakukannya. Dalam mengikuti ibadah, saya mengenakan pakaian yang sopan dan sederhana, serta layak dipakai untuk kegiatan ibadah. Setiap minggu secara bergantian, saya mengikuti ibadah di gedung gereja tempat peserta didik berada untuk menunjukkan sikap adil dan tidak membeda-bedakan. Oleh Komisi Pelayanan Anak Remaja, saya juga diminta untuk menjadi pemimpin ibadah. Di akhir pelayanan, saya diberi tanda terima kasih, namun saya berani menolak pemberian tersebut. Tahapan terakhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan saya adalah peserta didik diminta membuat jurnal ibadah yang akan ditandatangani oleh pelayan ibadah dan guru agama. Tujuannya adalah memotivasi mereka untuk tekun beribadah. Bagi peserta didik yang tekun beribadah, saya akan memberi reward berupa pujian secara jujur dan adil. Karena kegiatan ini penting dalam rangka memantau keaktifan peserta didik mengikuti ibadah, maka kegiatan ini secara konsisten akan terus saya programkan. Demikianlah hasil aktualisasi saya yang telah saya presentasikan dalam bentuk video, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.